Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di mana saja berada. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kita dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Silo DMR, kami kembali menjumpai Bapak, Ibu, dan Saudara melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Senin tanggal 28 September tahun 2020. Mari bersama kita siapkan hati menerima lawatan Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita satukan hati dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Ampunkan dosa pelanggaran yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami untuk dapat memahaminya dengan baik. Karuniakan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menjelaskan apa makna firman-Mu itu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Mazmur 42 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini. Sekali lagi, Mazmur 42 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini berdasarkan bacaan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema berpengharapan. Berpengharapan. Saudara, kita siap atau tidak, suka atau tidak, kita pasti akan berhadapan dengan pergumulan, dengan masalah-masalah kehidupan, dengan berbagai penderitaan. Pertanyaannya adalah, saat kita mengalami kesesakan hidup, saat kita mengalami penderitaan dan masalah,
kepada siapa atau kemana kita berharap dalam hidup ini. Mungkin dengan mudah kita akan mengatakan tentu kita berharap kepada Tuhan. Kita berserah diri kepada Tuhan. Namun kenyataannya dalam hidup kita seringkali juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak lagi berharap kepada Tuhan, tetapi berharap kepada kekuatan-kekuatan dan kuasa-kuasa yang lain. Dan malam ini kita belajar dari bacaan kita dari Sang Pemazmur. Dalam bacaan kita dikisahkan bagaimana pergumulan yang begitu berat yang menghimpit kehidupan Sang Pemazmur. Pemazmur tahu persis kemana dia harus menyandarkan pergumulannya, kepada siapa ia berharap, yakni hanya kepada Tuhan. Mengapa saudara? Pemazmur yakin sekali bahwa Tuhan adalah tempat kapan dan dimanapun pemazmur bisa datang menyandarkan pergumulannya. Pemazmur yakin bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya, sumber pengharapannya. Sebagaimana yang dikemukakannya dalam bacaan kita tadi, khususnya dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Artinya bahwa pemazmur yakin betul, percaya betul bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap waktu, setiap keadaan. Pemazmur dapat berjumpa dengan Tuhan dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Memang saudara, begitu berat pergumulan yang dihadapi oleh sang pemazmur. Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 di sana pemazmur mengungkapkan bagaimana pergumulan yang begitu berat yang dia hadapi. Ia merasa seakan-akan Tuhan sudah melupakan dia dengan berbagai pergumulan yang dihadapinya. Musuh-musuhnya mentertawakan dia dengan menanyakan di manakah Allahmu. Namun dalam pergumulan itu, dalam masalah kehidupan itu, ia memiliki keyakinan yang pasti. Sebab itu dalam ayat yang ke-12 bagian akhir, sang pemazmur mengatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia adalah Allah, sumber pertolongan bagi sang pemazmur. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah berbagai masalah, di tengah berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi, di tengah kegetiran hidup yang kita alami, di tengah berbagai kegagalan dan kekecewaan yang kita alami dalam hidup kita, hari ini sang pemazmur memberikan contoh, menjadi teladan bagi kita bahwa hanya kepada Tuhanlah kita berharap. Karena berharap kepada Tuhan adalah sesuatu yang pasti dan tidak sia-sia. Sebab itu Bapak Ibu, apapun masalah Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu saat ini, datanglah kepada Tuhan. Dia adalah sumber pertolongan. Berharaplah senantiasa kepada Dia, kepada Tuhan, karena Ia tidak akan memberikan kekecewaan kepada kita. Teruslah berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan yang Bapak Ibu dan Saudara hadapi saat ini dan di masa yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Harap
Baik, mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Karena kasih-Mu lah ibadah kami boleh berlangsung dengan baik pada malam ini. Engkau memungkinkan kami untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan melayakkan kami yang melayani pada malam ini. Baik hamba-Mu sebagai pemberita firman, saudara-saudara kami yang Tuhan pakai dalam pelayanan ini, sebagai pengiring nyanyian, sebagai kantoria, juga saudara-saudara kami yang Tuhan karuniakan keahlian di bidang IT, yang boleh membantu kami dalam pelayanan melalui ibadah malam ini. Semoga pelayanan mereka, pelayanan kami Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengarkan itu Tuhan kiranya termaterai dengan baik dalam hati kami. Kami senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu, kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi mereka pribadi lepas pribadi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, dan juga di tengah-tengah persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, beberapa saudara-saudara kami yang hari ini boleh bersuka cita karena Tuhan menambahkan usia mereka setahun lagi, juga tuntunan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga melalui ulang tahun pernikahan. Bersama Yospina, Stephen Tammu, Ibu Lina Toding, Rafli Dwi Anggara, Bapak Titus Posie, Bapak Seldi Pasang Limbongan, dan Bapak Seldi Piti Pakiding yang berulang tahun kelahiran pada hari ini. Juga keluarga Bapak Anton Tudang dan Ibu Elpina Banne, Bapak Melri Robin Jela-Jela, dan Ibu Vivi Anggraini. Terima kasih tuntunan-Mu kepada mereka dalam hidup rumah tangga dalam setahun telah berlalu. Doa harapan kami, kasih dan berkat-Mu Tuhan akan terus Engkau nyatakan dalam hidup mereka di masa-masa yang akan datang. Berkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, senantiasa hidup sebagai rumah tangga Kristiani. Ya Bapa di surga, lewat doa ini kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan dan juga ketiga cabang kebaktiannya. Berkatilah mereka Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Berkati dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan sebagai satu persekutuan umat Tuhan. Pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu Tuhan, kami doakan Tuhan berkati. Kiranya dapat berjalan dan berlangsung sesuai dengan program yang telah disepakati dan teristimewa, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berdoa bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai bekerja bersama-sama dengan Tuhan dalam pelayanan ini. Bapak dan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga, para penatua dan diaken, pengurus OIG dan semua kepanitiaan, oh Tuhan, perlengkapilah mereka dengan keteguhan iman. Karuniakan hikmat kesabaran bagi mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan itu dengan penuh kesetiaan. Ya Bapa di surga, lewat doa ini kami mendoakan mereka yang sementara dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena masalah kebutuhan hidup, mereka yang bergumul oleh karena hubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga, mereka yang bergumul karena kebutuhan hidup, mereka yang bergumul karena mencari lapangan pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan berbagai pergumulan mereka. Oh Tuhan, topang dan teguhkan iman mereka, terus setia dan berharap kepada Tuhan. Teristimewa Tuhan pergumulan yang kami hadapi di kota Balikpapan ini, di negara kami Indonesia, bahkan di berbagai negara di dunia ini. Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih mengkhawatirkan bagi kami. Tuhan, berikanlah keteguhan iman kepada kami. Berikan imunitas tubuh yang baik bagi kami. Berkatilah pemerintah kami, berkati tenaga medis,
dan semua yang Tuhan pakai guna bersama-sama menghadapi pandemi ini. Doa dan harapan kami, waktu demi waktu, pandemi ini boleh berangsur-angsur hilang dari tengah-tengah pergumulan kami, dan kami boleh menjalani kehidupan kami kembali secara normal. Ya Bapa di surga, berdoa bagi saudara-saudara kami di mana saja yang juga mengikuti ibadah bersama dengan kami saat ini. Tuhan, berkatilah kehidupan mereka. Dan sepanjang malam ini, seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan kepadamu. Tuhan, bersama-sama dengan kami, Tuhan menyertai dan melindungi kami, sehingga besok hari kami dipertemukan dengan hari yang baru, dengan nafas kehidupan untuk melanjutkan kehidupan dan berbagai tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi kami. Ini doa kami Tuhan. Syukur syafaat kami, ampunkanlah dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami, sebab kami datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita dalam ibadah ini. Akhirnya kami menyampaikan selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.